Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairawad darajat wa askas salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tasma'. Bapak, Ibu-ibu, para hadirin sekalian yang kami muliakan, para abang, ayu yang kami muliakan. Alhamdulillah malam ini Allah pertemukan kita dalam rangka silaturahim nih ya Pak ya. Pengajian keluarga ini semoga Allah tambahkan untuk kita semua kasih sayangnya. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya ke jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirun rahimakumullah al-hibba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab, adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawati, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an itu haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi, siapa yang mengingkarinya, siapa yang tidak membacanya, faulaika humul khasirun, kata Allah, maka sungguh mereka termasuk orang yang merugi. Jadi kata Allah, salah tanda atau salah satu ciri orang yang beriman kepada Al-Quran itu adalah dia membacanya. Ya, Allah sampaikan itu dalam surat Al-Baqarah 121. Iman yang paling awal sekali, paling dasar sekali kepada Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kita selama ini mengaku beriman kepada Al-Quran. Kita belajar rukun iman kan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab termasuk Al-Quran. Tapi nah ini sudah berapa kali hari dalam satu minggu ini misalnya kita berapa kali baca Quran, apa tiap hari apa tidak ya? Itu gambaran ukuran apakah kita beriman atau tidak kepada Al-Quran itu. Dalam ayat yang lain Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau hanya mengimani sebagian saja dari Al-Quran itu, wa takfuruna bi ba'di, dan tidak mengingkari sebagian yang lain. Maksudnya apakah kamu, kalau dalam konteks ayat 121 tadi, apakah kamu hanya baca satu surat baik terus-terusan, misalnya kalau malam Jumat Yasin baik kan,
Ketemunya dengan seminggu itu ketemunya Yasin, baru ketemu lagi minggu depan Yasin. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jangan begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Siapa yang seperti itu perbuatannya, maka Allah akan jauhkan dia dari kemuliaan. Allah akan jauhkan dia dari kemuliaan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama berkumpul di sini, insyaallah kita coba mentadaburi Al-Qur'an sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an. Man ahabbul Qur'an, siapa yang mencintai Al-Qur'an, huwa yuhibbullah wa rasulah, maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah dan Rasul itu dia cinta pada Al-Quran. Maksud cinta pada Al-Quran seperti apa? Dia baca Al-Quran itu. Dia baca Al-Quran itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang menarik lagi, iya, tidak apa-apa. Capean. Syafakallah. Asma. Aspiring. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang, Pak, Inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai keluarga. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga. Di antara manusia, Allah punya keluarga. Ada orang yang menjadi keluarganya Allah, ahlullah. Di antara manusia, kata Nabi. Manhum, sahabat tanya kepada Nabi, siapa orang yang menjadi keluarganya Allah itu? Dijawab oleh Nabi, huwa ahlul Qur'an wa khassatuhu. Keluarga Allah itu adalah orang yang senantiasa bersama Al-Quran dan dia mengkhususkan dirinya, orang-orang yang spesial berhubungan dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan juga kita berkumpul bersama di malam ini. Mudah-mudahan ini jadi langkah, walaupun pelan-pelan, sikok-sikok, ya dak. Kita ingin betul menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Salah satu ciri keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Dia menjadi ahli Quran. Siapa ahli Quran itu? Satu, dia membaca Al-Quran, dia pahami Al-Quran, dia amalkan. Ahlul Quran. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bulan Zulqaidah ini, Pak. Ya. Bulan Zulqaidah ini, setiap bulan ada peristiwa-peristiwa besar dalam Islam itu. Kalau Ramadan, puasa. Ramadan, Allah menyuruh kita untuk membangun kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya macam mana? Dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah. Puasa, kerjakan salat, baik salat wajib atau salat sunat, berzakat, bersedekah. Salat malam, baca Al-Quran, hataman. Ya. Jadi Ramadan itu Allah suruh kita memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas Ramadan ketemu kita dengan bulan Syawal. Di bulan Syawal Allah suruh kita memperkuat hubungan dengan sesama manusia. Dan kita sudah kerjakan itu. Tanggal 1 Syawal sudah saling silaturahmi, sudah maaf-maafan. Ya Pak Bu ya. Jadi 2 bulan itu mengajarkan kepada kita satu kuat hubungan dengan Allah, satu kuat hubungan dengan sama manusia gitu.
Kalau sudah seperti ini, kuat hubungan Allah, kuat dengan hubungan manusia, berarti dia punya, insya Allah dia kembali kepada fitrahnya, dan dia siap melaksanakan, menjalani hidup yang 11 bulan, 10 bulan berikutnya. Di bulan Zulqaidah ini, Zulhijjah, kita bertemu dengan musim haji. Ya Pak. Musim haji ini mengajarkan kepada kita, ya, untuk apa kalau bahasa sederhananya itu, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Apa? Kalau yang haji itu terasa itu Pak. Karena haji itu modal tenaga, kesabaran, semuanya pokoknya. Orang rame, berebut, jalannya jauh, istirahat payah, makanan antrinya lama. Pokoknya luar biasa. Bolak-balik itu dari Mekah ke Arafah, kakek balik lagi ke Mekah, hampir 40 kilo itu jalan kaki. Selama musim haji itu. Jadi, haji itu mengajarkan kepada jamaah haji itu adalah apa? Memperkuat amal. Memperkuat pengorbanan, memperkuat usaha. Tapi diikuti dengan apa? Di Arafah kita doa, di depan Ka'bah kita doa. Ya, di semua mabit kita berdoa, semuanya. Artinya apa? Kuatnya hubungan dengan, kuatnya doa, kekuatan doa. Jadi haji itu Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita agar setiap muslim ketika dia mau menjalani 10 bulan, ya, menjalani kehidupannya, maka dia harus dengan dua hal. Satu, kekuatan usaha, kekuatan amal. Yang kedua, kekuatan doa. Kita tidak berangkat haji, tapi pesan haji itu harus kita tangkap. Kalau kita ingat pesan haji, maka kita ingat kisah Nabi Ibrahim, ya Pak. Allah abadikan tentang bagaimana awal mulanya ada haji, awal mulanya di Mekah itu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya tegak berak. Saya ngantuk kalau duduk. Ibu juga ngantuk lah ya. Jadi Pak, Bu, Mekah itu mengajarkan banyak hal pada kita. Ya. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana awal mulanya sehingga Mekah itu menjadi tanah yang penuh barakah itu Pak. Ya, menjadi tempat berkumpulnya seluruh jamaah haji. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124, 125, 126 Allah menceritakan peristiwa ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk mengantarkan istrinya ke Mekah, Pak. Allah suruh Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya yang baru lahir, yang masih bayi, ke Mekah. Di Mekah tidak ada apa-apa. Wadin, kata Al-Quran, wadin ghairi dhi zar'in. Wadin, lembah. Mekah itu cuma lembah yang di atasnya tak kati apa-apa. Waktu itu belum ada Zam-Zam juga, Pak. Ya. Sebelum Nabi Ibrahim dan Hajar ke Mekah. Ya. Nggak, tak kati apa-apa. Wadin ghairi dhi zar'in, kata Allah. Tapi karena itu perintah Allah, tetap kemudian Nabi Ibrahim bawa istri dan anaknya ke sana. Bu, yang kita tahu ngapo Siti Hajar sama Ismail dibawa ke sana, Bu? Karena apa, Bu? Yang kita dengar selama ini karena ada yang cemburu. Ya beda. Karena Sarah cemburu. Ya kan? Dia yang sudah lama berkeluarga tapi tidak dapat keturunan. Sementara ini Hajar baru menikah, ternyata cepat Allah beri keturunan. Katanya begitu. Apa iya cuma gara-gara cemburu harus dibawa sejauh-jauh tidak itu?
Dari Palestina ke Mekah itu Bu, 1000 kilo lebih. Ngapa nak jauh nian sampai 1000 kilo misahkan istri kalau cemburu? Misal ya. Jadi kata ulama, ada Israiliyatnya itu. Kalau dibilang apa, Hajar dan Ismail diletakkan ke Mekah karena cemburu itu. Tidak begitu. Tapi karena Allah punya sebuah rencana besar, Pak. Ya, Allah punya sebuah rencana besar. Di balik kesedihan, di balik kesulitan, di balik perpisahan, ternyata Allah punya rahasia, punya rencana besar, tidak hanya untuk Nabi Ibrahim, Siti Hajar, tapi juga untuk Ismail, bahkan untuk anak keturunannya. Allah punya rencana besar. Jadi kalau kita bertemu sebuah peristiwa atau kita melihat sebuah peristiwa, jangan ditengok kulit-kulitnya baik. Saya baca tafsir ketika membahas masalah ini, sama seperti kenapa Nabi Yusuf dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Jawabannya karena cemburu juga. Karena 11 saudaranya yang lain, iya, cemburu kepada Nabi Yusuf. Kalau yang nampak, iya begitu. Tapi kata ulama tafsir, sesungguhnya itu bagian dari rencana besar Allah. Karena Allah ingin mengantarkan Nabi Yusuf ke Mesir, supaya dia bertemu dengan Al-Aziz, Menteri Keuangan Mesir. Belajarlah dia tentang ilmu pemerintahan, pengelolaan keuangan, sampai akhirnya dia jadi Menteri Keuangan. Kakek. Langsung dia praktek, langsung dia belajar. Oh, kenapa Nabi Musa harus lari jauh nian dari Mesir sampai ke Madian. Madian itu Jordania sekarang, Bu. Ketika dia mukul seorang orang Mesir sampai sekali pukul itu, karena kuat sekali meninggal, lari dia gitu. Apakah hanya karena itu? Jawabannya tidak. Karena Allah punya rencana lain. Allah ingin pertemukan Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib. Dari Nabi Shu'aib inilah kemudian Nabi Musa belajar sampai 10 tahun. Sampai akhirnya Allah jadikan beliau sebagai nabi juga, ya Pak. Nah sekarang, kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya ke Mekah itu, Bu, Pak? Ada yang menarik saya baca dalam tafsir itu, Pak. Jadi kan Allah berdoa, Nabi Ibrahim kan berdoa ya Pak. Maaf sebelumnya. Jadi ketika sampai di Mekah itu Pak, itu kan tidak ada apa-apa Bu di Mekah. Belum ada bangunan seperti sekarang yang ada lembah, bukit-bukit. Ka'bah juga sudah baru pondasinya, sebagian mengatakan begitu. Tidak ada apa-apa. Jadi waktu mau ditinggal, waktu sudah ditemani, dilengkapi dengan bekal, Nabi Ibrahim kemudian mau meninggalkan istrinya sama anaknya. Hajar nanya ke istrinya, ke suaminya Pak. Mengapa engkau tinggalkan kami di sini? Sampai 2 kali Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim, Bang, ngapo kami ditinggalkan di sini? Nabi Ibrahim diam saja Pak, karena memang dia tidak bisa jawab. Karena itu perintah Allah. Sampai Hajar ngomong, apakah ini perintah Allah Bang? Allahu amaraka hadza, apakah Allah yang memerintahkan kau untuk melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, iya. Karena Nabi Ibrahim sudah bilang iya, apa kemudian kata Hajar, idzal la yudayyi'anallahu abada. Kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini, kata Hajar. Maka pergilah Bu Nabi Ibrahim. Saya karena banyak membaca beberapa tafsir, jadi tergambar Nabi Ibrahim itu tinggalkan istrinya. Namanya istri semana Pak, ditinggal suami tetap berat juga kan. Dipegangnya baju suaminya itu Bu, sampai ke sorban ujungnya itu kan, sampai lepas gitu. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau nengok ke belakang Pak. Kenapa? Karena ini perintah. Kalau dia takut, kalau dia nengok ke belakang, dia berubah pikiran. Dia pergi terus. Tapi ada yang menarik Pak, Bu. Sampai di puncak bukit, Mekah kan dikelilingi bukit. Nabi Ibrahim kemudian nengok ke lembah tempat istri dan anaknya itu. Barulah Nabi Ibrahim nangis Pak. Dan dia baca doa yang Allah abadikan doanya dalam surat Al-Baqarah tadi itu.
Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri tempat aku dan aku meninggalkan istri dan anakku ini tempat yang aman, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah kepada penduduknya itu makanan, buah-buahan yang cukup. Ternyata Allah kabulkan, Pak. Maka Mekah seperti itu sekarang. Apakah berhenti di situ doa Nabi Ibrahim? Tidak. Sambil bercucuran air mata dia juga berdoa, waj'al af'idatan minan nas, dan jadikanlah ya Allah hati-hati dari manusia tahwi ilaihim, cenderung kepada Mekah. Tahwi itu bernafsu untuk selalu datang ke Mekah. Allah kabulkan juga. Makanya orang yang sudah ke Mekah itu kini nak balik lagi. Padahal di situ tidak macam Swiss misal Bu, ada sungai enak, ada Selandia Baru itu kan, rumput, atau macam kita di Indonesia lah, ada air terjun, ada danau. Tidak ada di situ, tidak ada apa-apa, cuma ada sikok bangunan hitam, namanya Ka'bah. Tapi justru di situ rahasianya. Allah tidak jadikan Mekah itu banyak yang lain kecuali satu saja. Agar apa? Agar orang yang datang ke Mekah itu fokus. Kalau di Mekah ada air terjun, kakek dia kepikiran nak mandi-mandi gitu. Misal gitu, Pak. Kalau ada sungai nak main-main. Tapi tidak Allah jadikan itu. Allah hanya jadikan Ka'bah di situ. Agar apa? Agar tidak terdistraksi gitu. Agar fokus kepada ibadah. Oke. Ini hanya pengantar, Pak. Jadi maksud saya apa? Di bulan Zulqa'dah nanti kita bertemu dengan Zulhijjah ini. Allah muliakan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya Ismail. Kenapa? Karena dua hal. Kekuatan amal, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia patuh, dia kerjakan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, digabungkan dengan kekuatan doa. Doa dengan sepenuh hati dari Hajar. Hajar itu lari bolak-balik sampai 7 kali. Kenapa? Karena berharap, dia lari ke Safa, berharap nanti di Safa dia melihat ada orang lewat bawa air. Dia pergi ke sana, tidak ada. Lari lagi ke Marwah juga sama seperti itu, tidak ada. Tapi dia usaha terus. Sekali lari kan 450-an meter itu, Pak. Tidak macam kalau kini enak, dingin gitu, tidak rata. Kalau dia aslinya kan tidak begitu. Jadi bolak-balik hampir berapa kilo itu ya? Hampir 4 kiloan bolak-balik. Tapi tidak menyerah, dia terus. Walaupun dia tahu, dia hanya berharap, ya Allah semoga ada yang lewat di sana. Semoga ada yang lewat di sana. Jadi sekali lagi, kemudian Allah muliakan kota Makkah itu, Pak. Allah muliakan. Kenapa? Karena dua hal tadi kuncinya. Bagaimana Allah muliakan kota Makkah? Allah jadikan itu tanah haram. Siapa yang datang ke situ, siapa yang sholat di depan Ka'bah, dapat pahala 100.000 kali. Berlipat-lipat ganda pahalanya. Sekali lagi, kenapa kota Mekah? Seluruh ulama tafsir sepakat, Pak. Kenapa kota Mekah itu jadi mulia? Salah satunya karena doa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, bagaimana dia dapat kemuliaan itu? Karena ada dua hal pada Nabi Ibrahim. Satu, kepatuhan kepada Allah, ya, jadi amal yang luar biasa kepada Allah, plus tadi doa yang kuat. Nah, jadi kalau kita ingin dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ambil pesan dari musim haji ini. Satu, beramal dengan sungguh-sungguh, beramal dengan serius. Satu lagi apa? Berdoalah dengan sepenuh harap. Gabung kedua hal ini. Kalau kata Allah, tempat berdoa yang, waktu berdoa yang paling bagus itu di sepertiga malam, maka berjuanglah untuk bangun kita di sepertiga malam. Sebelum subuh itu salat. Doa di situ karena Allah paling dekat katanya turun ke langit bumi di sepertiga malam itu. Ayo kejar itu. Artinya ketika kita ingin dapat kemuliaan, gabungkan antara kekuatan amal dengan kekuatan amal, kekuatan kesungguhan dengan kekuatan doa. Karena Nabi Ibrahim ajarkan begitu dan dahsyat sekali pengaruhnya. Ya, Bapak Ibu sekalian.
Baik, hari ini baru pengantar ya Bu. Kita ngambil hikmah dari Bu. Orang haji masa kita udah dapat hikmahnya ya dak. Ya, mudah-mudahan walaupun mudah-mudahan Allah sampaikan kita ya Bu semua. Allah beri kita kesempatan untuk menyempurnakan rukun Islam kita Pak. Doa yakin dulu Bu, doa pokoknya yakin be dulu. Iya, aku. Tahun ini kan ada yang viral itu Bu, tukang tambal ban naik haji, karena dia nabung 40 tahun Pak. Tahun lalu ada tukang bubur naik haji. Nah, kalau ya, Masya Allah. Kalau Allah berkehendak, insya Allah sampai. Allah sampai ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin ajak kita malam ini masih menyambung, ada satu poin yang ingin saya selesaikan dulu ya. Dalam hidup ini kan tadi Bu Pak, ada senangnya, banyak susahnya. Entah mana banyak senang dengan susah, entah juga lah ya dak. Rasanya banyaklah senangnya dak Bu. Iya, insyaallah. Allah sudah bilang memang laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah dalam surat Al-Balad. Sungguh Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ya. Bagaimana kita memandang persoalan hidup itu? Saya ingat, saya pernah cerita surat Al-Kautsar dah ya dulu Bu. Sudah belum ya Pak? Baru Al-Fatihah ya? Iya. Jadi Nabi pernah susah, Bapak. Bukan pernah susah, apa namanya? Iya susah lah. Sampai-sampai Allah hibur Nabi, Bu Pak. Jadi Allah berikan tasliyah, berikan hiburan kepada Nabi. Dengan apa? Ada 3 surat Pak Bu yang khusus Allah turunkan untuk menghibur Nabi yang susah. 1 surah Ad-Duha, 2 surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Yang ketiga surah Al-Kautsar. Ini 3 surat ini, surat yang awalnya diturunkan untuk menghibur Nabi yang sedang susah Bu. Sedang susah. Ya dah. Dan Al-Quran ternyata hebat, petunjuk dia, ya. Nah, saya hari ini kita coba lihat surat Ad-Duha ya, Pak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Duha ini 11 ayat ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi surat Ad-Duha ini wahyu yang surat ke-11 kalau dalam Al-Quran itu. Kalau berdasarkan urutan turunnya, dia itu surat yang ke-11. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudatsir, Al-Fatihah. Nanti yang ke-10 Al-Fajr, yang ke-11 ini Ad-Duha. Yang ke-12 Al-Insyirah. Nah, saya cerita yang ini nih. Jadi dalam Al-Quran ada 3 surah yang mengajarkan menghibur Nabi ketika menghadapi kesusahan. Tujuannya apa? Agar kita menjadikan surah ini sebagai pegangan. Jangan sekedar bacaan sholat entah apa pun entah maksudnya tidak tahu gitu kan. Jadi ketika kita sedang susah tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya. Surat Ad-Duha ini turun Bapak Ibu sekalian ketika Nabi sedang ibarat cinta itu Bu, bertepuk sebelah tangan. Ibu pernah putus ditolak? Tak lah, tak. Bukan ditolak, tinggal. Apa rasanya? Ya tak. Kalau kita hati ini tadi Pak, kita punya harapan yang besar, tapi ternyata harapan kita itu tidak tercapai gitu. Iyo. Sudah terlanjur dekat, sudah terlanjur berharap, tiba-tiba ditinggal.
Wah itu yo. Untung saya belum, Bu. Belum berapa kali ya. Setiap kita pasti Pak seperti itu. Nah Nabi Bapak Ibu sekalian juga pernah mengalami itu. Sedih luar biasa. Punya keinginan tapi tidak tercapai. Punya harapan tidak terpenuhi. Merasa sudah dekat tapi tiba-tiba ditinggal gitu. Sehingga Nabi merasa dewean. Ya, jadi surat Ad-Duha ini turun di awal-awal kenabian. Ya Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya penguat Nabi ketika Nabi baru diangkat jadi Rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menguatkan Nabi. Yang lain-lain enggak, Pak. Kenapa? Kalau harta Nabi lah banyak hartanya, ya kan? Khadijah luar biasa, wanita cantik, pintar, cerdas, konglomerat pula. Ya. Keturunan sudah ada gitu. Tapi saat Nabi, ternyata itu semua tidak menguatkan Nabi ketika beliau mulai berdakwah, mulai menyampaikan ajaran Islam, ya, diam-diam. Satu-satunya yang menguatkan Nabi ya wahyu Allah, Bu, Pak. Setiap hari Nabi itu, karena dia itu kan merubah kebiasaan, Bu, Pak. Yang selama ini dia merubah apa bahasa sekarang tuh, hijrah di tengah orang-orang yang tidak hijrah, lain dewek di tengah kebiasaan yang ada di Mekah gitu, lain dari yang lain karena perintah Allah tadi itu, yang seluruh orang menyembah berhala dia tidak, seluruh orang minum minuman keras beliau tidak gitu. Berbeda dia, karena berbeda semua orang kemudian tidak dekat dengan Nabi. Semua orang menjauh, sehingga yang menjadi betul-betul penguat Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika Nabi mulai berdakwah itu, Nabi ketika dapat perlawanan, dikata-katai, diejek, Pak Bu, yang menguatkan Nabi ya tadi Al-Quran, datangnya malaikat Jibril gitu. Dikatakan di awal-awal kenabian itu malaikat Jibril datang setiap hari, Pak, selalu membawa wahyu. Walaupun putus-putus kakek tidak sempurna, misal Al-Alaq 5 ayat dulu gitu, Pak. Ya, Bu. Surat yang pertama kali lengkap itu cuma surat Al-Fatihah, wahyu kelima kakek. Itu surah pertama yang turun lengkap dari awal sampai habis. Yang lain-lain tidak. Dicicil, diangsur-angsur. Jadi ketika Nabi sedang ngajak orang keluarganya untuk memeluk Islam, ditanya, ya Bu Pak, ada orang yang bertanya kalau memang jadi ada orang-orang kafir musyrikin itu, mereka pergi ke Madinah karena Nabi ini bawa ajaran baru, mereka pergi ke Madinah, bertanya sama orang Yahudi di Madinah. Kata orang Madinah, kalau memang betul dia Nabi, tanya tentang 3 hal. Yang pertama tentang Zulkarnain, Ashabul Kahfi, dan tentang Ruh. Tanya kepada dia tentang Zulkarnain, tanya kepada dia tentang Ashabul Kahfi, tanya kepada dia tentang Ruh. Kalau memang dia Nabi, dia punya jawabannya gitu. Nabi waktu itu ditanya kemudian oleh orang Mekah yang balik dari Madinah itu, ditanya, kalau memang betul engkau Nabi, ceritakan kepada kami tentang Ruh, ceritakan kepada kami tadi tentang Zulkarnain. Kata Nabi, ya besok. Kata sebagian ulama gitu. Ternyata pas Nabi bilang besok, tidak turun-turun malaikat Jibril. Sementara Nabi sudah bilang, yo tunggu ya besok gitu. Sebagian ini asbabun nuzul yang pertama, karena ada 3 versi, ada 3 keadaan gitu. Kata Nabi, ya besok gitu. Nabi lupa mengucapkan insyaallah. Tidak turun-turun, Pak. Sampai Nabi itu kemudian merasa, ya Allah, aku ditinggal. Mau adaka. Aku dibenci oleh Allah. Wa maqala itu. Ya. Jadi Nabi sampai Nabi itu, Pak, naik ke Jabal Nur lagi. Ke Gua Uhud itu,
nengok ke atas lama-lama gitu, berharap agar malaikat Jibril datang lagi seperti pertama kali datangi dia. Nabi naik turun sampai kata orang Nabi sudah terganggu. Seperti orang yang sudah tidak waras gitu, terganggu. Nah, di saat Nabi sedang seperti itu, Pak. Jadi dibayangkan situasi apa? Kejiwaan Nabi itu, beliau merasa dewek, merasa ditinggal, merasa tidak ada kawan, merasa sudah terlalu dekat, tiba-tiba ia ditinggal. Nah, di saat seperti itulah kemudian datang surat cinta dari Allah. Wadduha gitu. Mari kita lihat ya. Bismillah. Ayat 1-nya wadduha. Ayat 2-nya wallaili. Ayo, makanya kan hafal maka kita. Iya, kalau salah tolong tulisannya tolong benari. Wallaili idza saja. Dua ayat dulu. Bismillah. Allah bersumpah nih. Waktu turun itu Allah langsung bersumpah. Wadduha, demi waktu duha. Duha itu matahari mulai naik ke atas kepala ya, sepenggalahan kalau kata orang tua kita itu kan. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, kalau dari urutan turunnya surat Ad-Duha ini, sebelum surat Ad-Duha turun surat Al-Fajr. Baru turun surat Ad-Duha. Tapi kalau lihat di Al-Qur'an urutannya sebelum surat Ad-Duha, surat Al-Lail dulu baru surat Ad-Duha. Seolah-olah berdasarkan urutan turunnya Allah mau bilang sama kita. Ada masa Lail, Lail itu malam gelap. Seluruh bagian dari apa yang kita lihat nih gelap semua. Kalau Al-Fajr sudah mulai ada cahaya tapi masih bercampur dengan kegelapan. Kalau duha sudah tidak ada setitik pun kegelapan, semuanya sudah terang cahaya gitu. Jadi duha itu menggambarkan ketika kegelapan sudah hilang, yang nampak adalah terang benderang. Kalau kita di Mekah itu Pak, duha itu waktu yang paling nyaman. Jadi kalau habis subuh kita duduk sampai syuruk. Syuruk ini kan akhir waktu, mulainya waktu duha ya Pak ya. Itu sedang sejuk-sejuknya Mekah. Tempat Nabi waktu menerima wahyu ini. Matahari belum panas. Tapi kalau sudah lewat jam 9, jam 10, matahari lah mulai naik itu, panasnya ampun. Mulai jam 12 tambah jadi. Lah menjelang asar sama kurang lebih. Baru mulai dingin lagi kaget. Enak maghrib Pak. Maghrib lah gelap pula. Lah mulai dingin. Tengah malam dingin lah menusuk tulang sudah gitu kan. Jadi siang panasnya ampun. Malam dinginnya menusuk tulang gitu. Waktu yang paling nyaman di sana hanya waktu duha itu Pak. Makanya orang kalau di Mekah, kalau bertemu dengan waktu duha itu, maka mereka akan memulai aktivitas Pak. Jadi aktivitas dilakukan oleh orang Mekah itu justru waktu duha mulainya. Kalau kita kan kayak jam siang dikit. Karena udah ada panas nian gitu. Jadi buat orang Mekah waktu duha ini menggambarkan waktu yang paling menyenangkan. Waktu yang paling menyenangkan. Nih. Kenapa? Satu, matahari tidak panas, kedua dia bisa melakukan aktivitas. Kalau Bapak baca Al-Qur'an sewaktu Nabi Musa menantang menantang ahli-ahli sihirnya, besok kita ketemu, kamu bawa ular-ular kamu, saya juga akan, ayo kita bertemu nanti di waktu duha gitu. Jadi itu duha waktunya dalam Al-Qur'an, ya. Jadi duha itu adalah waktu di mana kegelapan sudah hilang semua. Kalau fajar masih ada unsur gelapnya. Kalau lail malam unsur gelap semua. Tapi kalau duha sudah terang, tidak ada sama sekali unsur gelapnya. Hilang semuanya. Jadi kata ulama tafsir, duha itu menggambarkan waktu-waktu yang paling menyenangkan dalam kehidupan. Bu, Pak, jadi ketika kita sedang sedih,
Jadi ketika Nabi sedang sedih, nih ya Pak Bu ya, Nabi sedang merasa dewean, merasa sendiri, Nabi merasa sedang gelisah. Ayo masuk inilah itu dah. Masalah gelisah lah ya dah. Allah kemudian turunkan surat ini Bu. Dan wahyu pertama, ayat pertamanya kata Allah, wadduha, demi waktu duha. Demi waktu-waktu yang menyenangkan, demi waktu di mana kamu bisa melaksanakan rencana-rencana kamu. Demi waktu di mana tidak ada sedikit pun unsur kegelapan, semuanya jelas gitu. Jadi ini waktu yang paling menyenangkan. Lalu kata Allah, wal-laili, demi malam jika saja. Lail ini malam. Nah, saja ini sunyi. Kalau bahasa yang lebih lengkap lagi senyap, Pak. Hening. Kalau kebun kelapa ini tajam berapa dia sajanya? Karena di bawah masih lalu lalang. Toko depan tutup jam berapa, Pak? Ada saja berarti di sini, Pak. Dak ketemu, iya Bu, dak ketemu saja. Kalau saja itu awak di dusun, Pak, malam gelap, dak kati apa-apa, hening gitu. Itu saja namanya. Jadi kalau awak dak ketemu saja berarti di kebun kelapa ini. Ya. Jadi saja ini sudah menggambarkan malam. Kenapa Allah sudah sebut malam? Demi waktu malam yang gelap, awak matok itu jadi tidak berfungsi lagi kecuali ada bantuan cahaya. Kalau tidak ada bantuan cahaya, tidak berfungsi matok kita ini. Demi semuanya ketika sudah gelap, tidak cukup sampai di situ. Gelapnya bukan sembarang gelap, tapi gelap yang diiringi dengan kesenyapan, kesunyian. Kalau kita mungkin kecil-kecil zaman dulu Pak, mati lampu malam itu tak? Ya tidak katik, karena memanglah dimatikan kan? Minyak suruh. Saya ingat nenek saya matikan lampu tidur lagi gitu. Iya. Lampu apa? Serongkeng ya. Teramak besar, serongkeng kecil. Matikan lampu memang gelap segelap-gelapnya. Sunyi yang terdengar. Jadi kalau saja itu kata ulama tafsir bahkan tidak terdengar bunyi jangkrik. Jadi senyap gitu. Dia menggambarkan suasana yang apa? Yang paling tidak kita sukai. Kenapa? Karena kalau kita di dusun, kalau kita lailinya saja itu Pak, buka pintu, ini kata ulama tafsir nih Pak, kata orang Arab, kita buka pintu, mata ni tidak sampai semeter nengoknya. Gelap nian lah. Jadi kalau kita keluar tidak tahu entah ada lubang, entah ada batu, entah ada tai unta misalnya, tidak tahu. Kalau mijat terpijak lah. Kalau di atas ternyata ada kayu, ada dahan, kalau tertumbuh benjol lah, luka lah. Itu maksud saja. Jadi ini gambaran waktu yang waktu yang tidak menyenangkan. Jadi Pak Bu, ketika Nabi sedang sedih, Allah ingatkan Nabi, jangan cuma sedihnya Pak ingat juga waktu-waktu yang menyenangkan gitu. Banyak sekali waktu yang menyenangkan ketika kamu mulai pertama kali menerima wahyu, lalu setiap hari malaikat Jibril hadir, datang. Engkau merasakan betapa bahagianya, betapa nikmatnya mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan juga kehidupan kamu yang menyenangkan gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Atau juga baru dalam hidup juga ada waktu-waktu yang tidak menyenangkan gitu. Jadi kalau seolah-olah Allah mau bilang begini Pak Bu, kalau awak sedang sedih, jangan cuma ingat sedihnya baik, jangan cuma ingat susahnya baik. Tapi kalau awak sedang gelisah Pak, sedang tak suka, sedang marah sama abang Bu, jangan nengok tak senang buruknya baik. Ingat juga, ingat baiknya juga maksudnya gitu kan. Ingat masa-masa menyenangkannya juga gitu. Maka orang akan bisa mengambil keputusan dengan baik. Sesudah ini baru Allah berfirman, ya, ma wadda'aka. Banyak orang putus asa ketika dia sedang susah, Pak Bu. Kemarin katanya ada anak 12 tahun laki-laki. Ada dengar, Bu? Di mana tuh? Di Bangko apa di mana? Iya.
Ampun, la tahu Bu, gantung diri. Wadduha wal laili idza saja tidaklah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat 3-nya Allah bilang begini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah menghibur Nabi ketika Nabi sedang sedih bersangatan itu. Nabi kan merasa dia ditinggal. Nabi merasa dia dibenci. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma, tidak, kata Allah. Ma wadda. Ini tidaklah Allah tinggalkan kamu. Wadda'a itu Allah tinggalkan kamu. Ka ini kamu. Tidaklah Allah tinggalkan kamu. Wa ma, dan tidaklah Allah qala. Ingat nih Bu, la-nya panjang. Ini dan tidaklah Allah benci. Kalau awak bacanya qala, nah, kalau ini artinya berkata. Tapi kalau kita baca qala, ini artinya benci. Jadi jangan salah ya panjangnya ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Salah. Dia harus ini. Qala, 2 harakat, ya. Jadi kata Allah, nah, bukan kalau kamu susah itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kamu, itu bukan tanda bahwa Allah benci sama kamu. Enggak. Nabi Ibrahim, Hajar ditinggal begitu Pak. Di Mekah yang tidak ada apa-apa, apakah itu tanda Allah benci sama Hajar, tanda Allah benci kepada Nabi Ismail gitu? Jawabannya tidak, tapi justru karena Allah punya rencana lain. Ya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kata Allah, kalau kamu susah jangan kamu putus asa. Jangan kamu merasa bahwa kamu dibenci, jangan kamu ditinggalkan oleh Allah, tidak sayang sama aku, Allah tidak kabulkan doa aku lah minta, aku lah begini begitu, Allah tidak juga bantu aku misalnya. Ya Bapak Ibu sekalian. Aku sudah usaha, orang tuh sennya banyaklah. Misal tak, ngapa aku macam inilah? Ya tak? Misal. Iya Bu. Kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah lihat, jadi ini bagian pertama dari ayat ini. Jadi ketika Nabi sedang gelisah, Allah kemudian beritahu. Ya, jangan kamu merasa bahwa kamu dewean, jangan pula kamu merasa bahwa kamu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat berikutnya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Nah, baru kemudian masuk ini kalau kita paling tidak belajar dikit-dikit maknanya enak kita bacanya. Ya Bu ya, atau kalau lagi sedih ingat surat ini, dalam salat baca surat ini, pasti keluar air mata. Ya. Ma waddaka rabbuka wa ma qala walal. Macam mana tulisannya itu? Alif lam alif atau dak? Betul begini ya? Astagfirullah, saya kok lupa. Walal, ada Quran Bapak. Macam mana tu Pak? Oh iya. Bismillah. Terus laju Bu. Ya. Saya kenyang nih. Posisi kenyang. Bawa mobil sambil tidur, ngantuk-ngantuk. Al-akhiratu khairun minal ula. Gini ya Pak ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, dan ini dan lam ini artinya sungguh. Ya. Dan sungguh akhirat itu
Kalau di Quran itu ya, diterjemah itu ya Pak ya. Dan sungguh yang kemudian itu lebih Nah, yang kemudian itu lebih baik bagi kamu daripada yang awal. Ya, ada dua, Bu. Jadi ada yang mengartikan, jadi ayat ini ada beda pendapat. Tafsir pertama mengartikan ada yang sekarang, yang kini, yang terakhir yang sekarang lah. Lebih baik daripada yang dulu. Ada yang mengartikan dan akhirat itu, dan ini yang kita banyak tahu, banyak pakai. Lebih baik daripada dunia. Ini yang banyak kita pakai ini. Ya tak? Sekarang mari kita jelaskan. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini maksudnya, dan sungguh kata Allah, keadaan sekarang ini lebih baik bagi kamu daripada keadaan dulu. Oh, kamu susah berkeluarga, bebalak panjang baik. Baru nak keluar sebentar lah ditelepon, bang di mana? Misal gitu kan. Ya tak Pak? Tidak ya? misal. Tidak percaya lagi orang rumah ke kita kan? Ya. Baru nak pergi dompet periksa dulu, jangan bawa duit banyak-banyak. Misal ya tak? Oh, pikiran kita, ya Allah, ngapo macam ini? Kadang kita mikir, alangkah susahnya macam ini punya orang, punya bini gitu kan. Kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Punya bini itu lebih baik daripada tidak punya bini. Begitu Pak kalau maknanya itu. Biarlah susah dikit tapi awak punya kawan daripada dewek-dewekan Pak. Pening. Ya tak Pak? Maksudnya begitu. Jadi keadaan yang sekarang, iya kamu susah, kamu punya masalah, tapi ingat ini lebih baik daripada keadaan kamu dulu. Ya tak? Oh, sekarang mulai sudah kerja tapi gajinya tidak sesuai harapan. Itu lebih baik daripada dulu tidak kerja. Oh, punya anak nakal, pening gitu dibuatnya. Itu lebih baik daripada tidak punya. Misal, itu maksudnya Pak. Jadi itu makna pertama. Jadi Allah ingatkan kepada Nabi, iya kamu gelisah sekarang. Iya kamu seolah-olah ditinggal. Tapi ketahuilah bahwa kegelisahan kamu hari ini itu, kesedihan kamu hari ini, lebih baik daripada kamu dulu belum dapat wahyu. Kamu masih bingung mencari kebenaran itu, belum dapat petunjuk, belum didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi sesudah kamu didatangi, walaupun tidak datang dia, itu lebih baik daripada dulu tidak kenal itu. Ya. Itu makna pertama. Ada yang mengartikan, dan ini yang banyak kita pakai Pak ya. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Tapi yang lebih kuat maknanya ini Bu, karena konteksnya adalah ini. Iya, Nabi sedang sedih, sedang merasa dewean, merasa ditinggal, gelisah dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhirah, ingat, keadaan yang terakhir ini walaupun kita susah, walaupun bertangisan, walaupun ya sedih, tapi itu lebih baik daripada tidak gitu kan. Mensyukur, ya benar, ya. Insyaallah. Ini cara membaca ya tak? Nabi sedang dihibur nih Bu. Nabi sedang dihibur. Ayat itu yang saya bilang di awal Nabi tadi, Allah sedang menghibur Nabi. Tambah lagi ayat kelimanya, wala saufa, ya tak? Wala saufa yu'tika, nih, yu'tika rabbuka fatarda. Nah, tengok nih, ya. Ada yang menarik di ayat ini. Dan lam ini lam pasti. Sama seperti ini. Nih, Allah yang bilang, kalau kamu punya masalah, ketahuilah. Dan pasti, ini pasti nih artinya. Yang sekarang nih lebih baik daripada dulu. Pening gitu ngangsu rumah. Itu lebih baik, karena kita punya tempat tinggal daripada tidak. Pada ngontrak, tidak punya rumah. Misal gitu Pak, ya. Kalau dan, nah pakai lam lagi nih. Ini sama, dan pasti. Kata Allah Subhanahu wa taala, sama seperti ini, dan pasti. Ya. Saufa, nanti, tapi tidak terlalu lama. Jadi kalau boleh kita pakai bahasa segera. Dia nanti, tapi
Insya Allah tidak lama gitu. Jadi kata Allah, dan pasti dalam waktu yang tidak terlalu lama, walau saufa yu'tika. Ini kamu. Yu'ti itu dari kata a'ta. Ya, a'ta itu pemberian yang besar. Kalau bahasanya itu pemberian ya, yang besar. Ada juga yang mengartikan a'ta itu pemberian Allah karena kamu beriman kepada Allah. Ya, kalau hal ataka pemberian karena usaha. Kalau a'ta pemberian karena kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak umroh, gitu kan? Baru nabung, baru dapat tabungan 3 juta, tahu ada orang datang ke rumah kan. Nih Pak, Bu, tiket. Misal itu. Itu namanya a'ta, pemberian yang ya besar karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Lail itu wa amma man a'ta wattaqa gitu ya. Jadi ini pemberian dan pasti segera Allah akan berikan kepada kamu pemberian yang besar. Fatardo, apa di situ Pak artinya Pak? Dan sungguh Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, Pak perhatikan. Jadi fatardo ini artinya puas. Apa maksudnya Pak Bu? Bu, hari ini Bapak dapat sen 1 juta dibaginya ke Ibu. Puas gak Ibu? Senang gak? Senang. Senangnya berapa lama? Selama duit itu ada. Sesudah duit itu habis, hilang rasanya. Itu bukan fatardo namanya. Fatardo itu sekali dapat sampai mati. Dah hilang-hilang puasnya tuh. Ini maksud fatardo di ayat ini. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, nanti segera Allah akan berikan kamu pemberian yang besar sehingga kamu puas, dan puasnya itu tidak habis-habis. Memang betul-betul puas, tidak ada akhirnya gitu. Awak lapar, pengen makan, ya dak Bu? Kita nak beli apa? Tempoyak. Bikin makanlah kenyang, puas hati. Cuma setengah hari baik kan Pak? Sudah tu lapar balik. Itu tidak fatarda namanya. Fatarda itu sekali dapat kemudian cukup untuk selamanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah akan berikan kepada kamu, kepada Nabi Muhammad, pemberian yang besar sehingga kamu puas. Fatarda. Oke, sampai di sini. Ini bagian pertama dari surat Ad-Duha. Allah menghibur Nabi SAW, Pak. Jadi ketika Nabi gelisah, Allah bilang, ya ingat ya kamu lagi gelisah, kamu lagi sedih, kamu lagi merasa dewean. Ingat dulu kamu punya waktu-waktu yang memang senang, menyenangkan, dan sangat membahagiakan. Ada juga memang kamu susah, senyap, semi hening, dah merasa ditinggal, merasa dewean, merasa putus asa gitu. Ingat, tidaklah Tuhan kamu membenci kamu, dan juga Allah tidak meninggalkan kamu dan juga tidak benci, tidak. Itu hanya bagian dari dinamika hidup, perjalanan hidup. Ibarat roda yang berputar, ada masanya di bawah, tapi ada masanya juga di atas. Sudah di atas lagi, ada masanya juga ke bawah. Itu kata Allah, mawadaka rabbuka wa ma qala. Jadi kalau hari ini susah nengok anak kita, jangan sampai kau tidak dengar kata aku, mulai hari ini kau bukan anak. Misal itu ya. Jangan, ibaratnya begitulah. Kalau marah tuh jangan sampai pula kita lepas kendali, atau kalau kita sedih jangan. Ingat, kata Allah, kalau awak lagi sedih, ingat masa-masa yang menyenangkan. Agar apa? Agar kita berfikirnya proporsional. Iya. Ya, itu kage. Ini sama seperti, maaf saya masuk dikit surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Itu ayat Allah bilang, sungguh kami akan berikan kepada kamu pemberian yang besar, Al-Kautsar, Kautsar. Dan memang sangat banyak. Itu turun ketika Nabi sedang sedih karena anak lelakinya meninggal. Dia dikatai putus, tidak punya lagi keturunan. Karena nasab orang Arab, binnya itu ke
ke laki-laki, dak ada bin lagi, dak ada penyambung hidup dia gitu. Orang Arab kalau punya anak betina malu. Misal Pak, zaman dulu nih ya. Karena apa? Kan laki-laki. Nah, Nabi 2 kali lahir anaknya laki-laki. Wafat semua, meninggal semua. Sehingga Nabi dibilang abtar, sedih nian. Tambah sedih hati Nabi ketika bibinya Bu, namanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil bikin status di WA Bu. Iya. Dak katik keturunan, abtar kalau bahasa kita, abtar tuh Bu. Abtar kan, di-share-nya ke seluruh kawan-kawannya. Bukan cuma bikin di status, dia buat share ke seluruh kontak yang ada di HP dia tuh. Iya, dia share juga, upload juga di Instagram, dia upload juga di Facebook misal. Di mana-mana dia ngatai-ngatai Muhammad gitu. Macam itu Bu. Jadi dulu belum lagi kering kuburan anak Nabi itu, Ummu Jamil itu sudah keliling ke lorong-lorong kota Mekah, Pak. Ngasih tahu Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad abtar. Kalau yang ngatai orang lain, Bu, mungkin tidak terlampau dalam sakit. Ini yang ngatai bibi dewe, coba bayangkan. Bibi dewe. Nah, di tengah seperti itu, belum lagi Nabi nengok kawan-kawannya yang disiksa. Macam Bilal, ya dak, macam Ammar, macam Yasir, kalau perempuan Sumayyah, ya kan? Disiksa, dipukul, dicambuk, ditombak badannya. Orang pertama yang wafat syahid di jalan Islam perempuan, Bu. Namanya Sumayyah. Iya. Karena ditusuk tombak itu dari pangkal pahanya sampai tembus ke atas, maaf. Iya dak. Jadi perempuan yang hebat zaman dulu itu. Dia tidak kalah, tidak mau, istilahnya tidak mau keluar dari keyakinan dari Islam walaupun harus sakit meregang nyawa. Tidak, itu Sumayyah. Nah, balik sampai mana nih lah cerita Sumayyah, itu lain gitu. Oh, sahabat-sahabatnya disiksa, ditambah lagi Nabi punya harapan juga, Pak. Namanya orang usaha pasti pengen dapat dukungan, ya dak? Nabi ketika dia berdakwah, alangkah senangnya kalau yang masuk Islam itu tokoh masyarakat, orang yang punya sen banyak. Agar apa? Ada yang membantu, mempengaruhi. Kalau yang bercakap itu orang tua, yang muda-muda pasti dengar. Ini yang masuk cuma budak, Pak. Budak-budak lemah, orang tua gitu. Sedih juga, harapan namanya manusia. Jadi di tengah kesedihan yang berlapis itulah kemudian turun surat Al-Kautsar itu. Inna a'tayna kal kautsar. Ingat Allah sudah banyak berikan nikmat. Ini Bu, tengok nih. Jadi ini kaidah kalau kita menghadapi kegelisahan. Kalau awak lagi marah, kalau awak lagi tidak senang, kalau kita lagi bersedih, maka kaidah Al-Quran itu inna a'tayna kal kautsar wadduha. Ingat bahwa Allah banyak sudah nikmatnya kepada kita. Supaya kita jangan jadi lemah, Bu. Sebab kalau kita lagi susah, kita ingat susahnya, buntu. Ya beda, Pak. Pikiran kita buntu. Tak tahu nak ngapoi. Iya, nak. Kalau bahasa anak saya ini kuliah di psikologi, dia begini kalau anak psikologi cerita, Bu. Ah, ini ada yang merah nih. Bendera apa nih, Bu? Jepang. Kalau orang nengok bendera nih, Ibu kalau nengok bendera nih yang pertama kali Ibu tengok apa? Lala, titik merah apa titik putih, apa bagian putihnya? Yang tertengok sama Ibu apa? Merah. Semua kita begitu. Maksudnya apa? Manusia itu, Pak, kalau punya masalah, pikirannya ke masalahnya nih lah. Padahal dia punya banyak cerita menyenangkan, tidak masalah di luar itu. Tapi karena pikiran dia ke sini, mata dia ke sini, lupa sama yang luar. Maksud Allah inna a'tayna kal kautsar itu. Kalau awak punya masalah, jangan pikir masalah baik, tengok kita juga punya hal-hal yang menyenangkan. Wadduha, kata Allah, ingat masa-masa yang menyenangkan gitu. Supaya kita jangan kalah, Pak. Jangan kita pening, jangan kita nak ngambil jalan pintas gitu. Jangan sampai putus hubungan, jangan sampai salah langkah, ya. Kurang lebih begitu. Jadi
Ini bagian pertama. Ketika Nabi sedang sedih, Allah bilang wadduha wal laili idza saja. Ma wadaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu, dan ingat keadaan yang sekarang lebih baik dari keadaan yang dulu. Ingat akhirat kaget di mana senang masuk surga, itu tidak luar biasa dahsyatnya, tidak sebanding-banding dengan keadaan di dunia sekarang nih. Kalau kamu payah di dunia, kaget di surga, hilang seluruh kepayahan itu. Hidup di dunia ini satu hari di surga sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup 60 tahun tidak sampai sehari di surga, misal itu, entah berapa menit itu. Jadi sebentar itu. Sabar itu. Ya Bu Pak ya. Baik. Ini bagian pertama. Sesudah ini, jadi sesudah Allah kuatkan Nabi ketika dia sedang susah, sedang gelisah, itu Allah kuatkan Nabi. Ya. Ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kamu akan diberi Allah pemberian yang besar sampai kamu puas, dan puasnya kamu itu tidak akan selesai. Maksudnya tidak akan ada habisnya gitu. Fatardo ini belum kita dapatkan di dunia nih Bu. Belum. Karena tadi nak dapat berapa baik nak lagi kita. Dapat emas segunung pengen 2 gunung. Iya tak? Baru beli Vario, nengok orang beli NMAX, nah puluh NMAX kan. Keluar lagi merek baru, nah sudah, misal itu. Jadi sudah dunia nih, macam itulah, ya. Nah, ini bagian pertama. Jadi ini Allah sedang memberitahu bagaimana cara kita kalau kita ada sedang susah. Kalau kita sedang gelisah, sedang sedih, merasa dewean atau merasa apa yang kita harapkan tidak tercapai, atau kita merasa bertepuk sebelah tangan itu. Maka yang harus kita lakukan, ingat, baca kalau lagi salat Pak, wadduha, ya aku lagi susah tapi alangkah banyaknya masa-masa yang senang aku. Dulu main, dulu berkawan, dulu begini, dulu banyak nih masa senangnya gitu. Ya Pak, supaya pikiran kita itu jernih, proporsional. Dan Al-Quran ajarkan itu. Ya. Ini bagian pertamanya. Sekarang masuk bagian kedua. Alam yajidka yatiman. Bukankah kamu dulu yatim, kata Allah. Maaf saya. Ada bagian kedua, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Sesudah Allah hibur Nabi, Allah perbaiki cara pandang Nabi terhadap masalah ya Bu ya. Ini artinya diperbaiki cara pandangnya. Iya nak. Ya, jadi diperbaiki cara memandang permasalahan itu. Lalu kata Allah, alam yajid kayatima. Bukankah dulu kamu yatim? Kemudian Allah beri kamu awa itu perlindungan. Ya, ayoman, pemeliharaan. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah kamu dulu bingung? Bukankah kamu dulu tak tentu arah? Ini kita pakai bahasa Jambi beda, tentu arah. Iya. Fahada, lalu Allah beri kamu petunjuk. Wa wajadaka aila. Ail itu bukan, mungkin sederhananya, bukankah kamu tidak punya apa-apa? Sekarang kamu aghna itu cukup, kaya atau cukup. Kaya ini bukan cuma materi yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Sesudah Allah perbaiki cara pandang, oke, sekarang susah, tapi ingat, susah itu tidak selamanya. Oke, kamu sedih, tapi ingat, sedih itu tidak selamanya. Begitu juga sebaliknya Bu Pak. Oke, kamu senang hari ini, jangan terlampau senang nian. Karena dia juga tidak selamanya. Gitu. Maka Allah kemudian ingatkan Nabi. Allah kuatkan lagi Nabi. Dulu kamu udah yatim, tidak punya bapak. Kalau anak lain pengen beli baju, dia datang ke bapaknya, ada tempat minta. Kamu tidak kate. Tidak ada tempat minta tuh, dia tidak kate. Pengen jajan, minta sen. Orang datang ke bapaknya, kamu tidak ada bapak, tidak bisa. Gitu. Lalu Allah beri kamu pemeliharaan, awak, perlindungan. Sekarang kamu
Masya Allah, walaupun kamu susah, tapi hidup kamu sekarang sudah bahagia. Kamu sudah diangkat jadi nabi, kamu dapat istri, kamu dapat keturunan yang baik-baik semua gitu. Oh, kamu dulu bingung, dola. Bingung, tidak tentu arah. Sekarang kamu sudah Allah kasih petunjuk. Islam. Oh, dulu kamu tidak punya apa-apa, hilang, sekarang kamu cukup. Bukan kayak ya, bukan materi tok di sini maksudnya, Bu ya. Oh, punya keluarga nih, Bu. Ini kekayaan yang luar biasa. Ketenangan jiwa. Ibu nengok dak di Jepang, di Korea sekarang banyak orang yang lah tua-tua itu diantar sama anaknya ke panti jompo. Ada orang yang berani bayar untuk ninggali, dibayar orang untuk supaya mau nerima orang tuanya di jompo. Nah, kita nih bahagia nian bisa kumpul begini, bisa ketawa-ketawa, makan pempek sama-sama. Ya dak. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita, ya. Jadi ini penguatan lagi kepada Nabi menunjukkan bahwa Allah itu sungguh sayang sama kita. Ya, banyak hitung. Jadi kalau sederhananya nih, Bu, kalau lagi susah, perbaiki cara pandang, ingat masa menyenangkan, lalu ingat juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Nabi dia dulu yatim, Allah kasih petunjuk. Dia bingung nengok keadaan masyarakat Arab, dikasih petunjuk. Yatim diberi perlindungan, bingung dikasih petunjuk, miskin, Nabi kemudian jadi orang yang berkecukupan. Kalau kita ingat juga, Covid sudah berlalu, orang lain pada pergi, alhamdulillah wa masyadu. Iya dak. Banyak kebun kelapa dulu-dulur kita kalau kini lah berubah, tepi jalan aja di ruko kalau tidak, Bu. Cantik. Datuk saya ngajar sini dulu, Bu. Taman budaya. Zaman Belanda aja tahun 60-an Datuk saya ngajar. Dah. Tidak, Bu. Jadi lah sampai di sini. Jadi Allah, Ibu kalau lagi sedih, lagi masalah, ingat betul apa masalah awak. Apa masalah kita? Tengok bahwa tak selamanya banyak nikmat Allah pada kita nih. Alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dhalan fahada, wajadaka ailan fa'aghna. Nah, sesudah itu baru Allah kasih kita perintah, Bu. Bagian ketiga dari surat Ad-Duha ini, Allah kasih kita perintah. Apa perintahnya? Jadi, pertama perbaiki cara kita memandang persoalan. Yang kedua, ingat nikmat yang banyak sama kita. Maka kalau kami misal ya, Bu, kalau orang-orang pelatihan manajemen itu, dia disuruh nulis sebanyak-banyaknya apa potensi yang ada gitu kan. Iya, apa kekuatan, apa semua ditulis. Untuk menggambarkan sekali lagi nikmat Allah. Nah, terakhir kata Allah, fa'ammal yatima terhadap anak yatim. Bu, ini perintah nih ya. Dan ini harus kita perhatikan nih. Kalau ini bagian terakhirnya perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sedang sedih, untuk orang yang sedang gelisah. Kalau tadi baru pikirannya, cara dia memandang persoalan, kalau ini perintahnya. Wa amal yatima fala takhar. Terhadap anak yatim, jangan kamu jangan semena-mena. Ya dak, semena-mena. Jangan basing-basing. Kata Nabi, Bu, aku dan orang yang kafilul yatim, Pak. Nabi bilang begini, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan orang yang memperhatikan anak yatim kaget di surga seperti ini. Ya, maka jangan semena-mena. Ada anak yatim, maksud semena-mena itu apa, Pak?
kita perlakukan dia dengan tidak benar. Ada orang yang dititipi anak yatim, harta anak yatim dimakan, tuh naudzubillah. Jangan. Ya, Bapak Ibu. Ada tadi salah satu orang tua, ada imam masjid Bu di Kebonjeruk, Masjid Azizi. Ada menantunya pas malam takbiran kemarin tuh bawa Maxim sampai di Nes. Tahu ceritanya Bu. Sampai di Nes dibunuh. Yang bunuh rupanya mahasiswa. Rupanya bapak nih punya anak 4 orang. Jadi datuknya ceritalah sama saya, Pak. Ada kebetulan kami khutbah Jumat di Azizi itu kan, Pak Henry, saya melihara cucu yatim 4 orang sekarang. Saya baru tahu kalau itu ternyata menantu beliau. Padahal saya cari-cari siapa ini gitu. Rupanya Allah kasih tahu juga, akhirnya ketemu juga kan. Ada anak yatim pelihara. Siapa yang melihara anak yatim Bu? Ana wa kafilul yatim fil jannah. Ya. Jadi yang terdekat. Mungkin dia tidak bisa kita mengkafalahi dia tinggal di rumah kita makan tiap hari tidak. Tapi paling tidak sebulan, misal awak ada sen, misal ada uang sebulan 50.000 kasih dia sebulan. Atau seminggu ketemu dia kasih duit 5.000 kasih. Kalau dia kecil-kecil. Jadi dia tahu setiap minggu dapat, jadi kakek jatah gitu. Misal ya, pelihara, jago. Ya tidak muliakan anak yatim gitu. Ini perintah nih Bu. Pak. Maka jangan sampai ada di kampung kita ini anak yatim yang terlantar. Jangan sampai ada. Dia dulu orang tuanya jahat sama aku. Jangan ikuti ya dak. Wa amasaila, dan terhadap orang yang meminta, Pak. Orang yang meminta jangan kamu hardik. Jangan kamu hardik nih, Pak? Jangan kamu kata-katai. Bu. Ada tak orang datang ke rumah kita minggu nih? Yo, Assalamualaikum gitu. Ada tak? Minggu besok datang lagi, Gak datang lagi, yo, Assalamualaikum gitu. Sedekah. Gitu. Nah, itu yang mau saya bilang, Bu. Sabar kita menghadapi orang-orang seperti itu, Bu. Iya. Jadi jangan kita hardik, kau nih minggu kemarin sudah aku bagi, kini kau datang lagi, coba datang ke rumah lain, ngapa ke rumah aku terus? Misal. Jangan. Kata Allah, jangan lakukan itu. Tapi kalau minta kanjur sudah pergi di dalam hati ini, jadi gak malu. Iya, yang penting jangan keluar, Bu. Iya. Iya, sesudah itu istighfar lah lagi kan, astagfirullahaladzim. Lepas lah, tapi jangan terucapkan. Di depan dia tanya. Manusiawi. Iya, Pak. Kalau orang rumah saya, Bu, sengaja nian disiapi, Bu. Pokoknya setiap hari A datang, sudah tahu jadwalnya. Setiap hari A datang 2 orang. Kakek hari ini datang sekian. Jadi disiapi tiap minggu itu ada, Pak. Kalau tidak ada banyak juga. Yang penting kita bagi. Ya, paling tidak kasih minum dulu sama orang rumah saya itu kan. Sudah minum, diajaknya anggota, sudah apa baginya. Gitu. Ya, dak. Jadi, kalau ada orang yang minta, jangan kita kato-katoi. Ya, kau ini minta terus baik, coba kerja, badan sehat. Misalnya, jangan. Ya. Diam baik, lebih elok diam. Ya, dak, kata Allah jangan dihardik. Nah, ini termasuk, Pak. Ini kan minta nih, Pak. Ini kalau maaf ini, saya baca satu tafsir kontemporer macam ini katanya nih, Pak. Kita lagi di jalan, Pak. Bu, lagi di jalan kan? Ada orang nak keluar dari gang. Awak masih jauh. Kita kasih dulu dia lah masang sen. Kita bagi apa tidak biasanya? Di Jambi. Kita iya Bu, banyak bagus kalau bagi. Banyak orang nak keluar gang lah minta, lah ngunjuk sen, lah ngedim, lah ngunjuk tangan, dah juga dibagi. Ya. Ini salah satu prakteknya, Pak, hari ini. Kalau ada orang minta, ya minta jalan, kasih. Termasuk juga kalau ada orang bertanya, minta itu namanya, minta unjuk tahu. Jangan malah dikerjoi.
belok, ada gang kiri, belok kanan. Ah, jangan. Ya dah. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang terakhir, wa amma bi ni'mati, terhadap nikmat Allah, fahaddis. Fahaddis itu sebutkan. Inilah cara Allah, Bu. Coba bayangkan, enggak? Macam mana menguatkan seorang nabi kita tuh. Padahal dia susah, dia dewean di tengah orang yang memusuhi dia galau, ngata-ngatai dia galau. Di ujung Allah sebutkan wa amma bi ni'mati, dan apa-apa nikmat Rabbika dari Rabb kamu sebutkan. Hadis. Alhamdulillah ada teh. Alhamdulillah ada pempek. Misal itu, Bu. Alhamdulillah malam ini bisa berkumpul sama-sama daripada di rumah, ya tak? Dihitung kakek, tak? Bagaimana? Ada kotaknya, Bang. Iya. Ya, jadi yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ingat nikmat Allah. Nikmat Allah banyak betul sama kita. Saya ingat betul, Bu. Ibnu Abbas. Sampai dia nikmat garam, dia sebut Alhamdulillah. Dia tak ganti garam, Pak, di rumahnya. Berapalah harga garam, ya tak? Kalau awak kecil-kecil dulu garam sebungkus itu selawe, ya tak? Tapi walaupun dapat garam, garam tak ada, lalu dia pergi ke pasar dapat Alhamdulillah, Allah kasih saya garam. Selop sendal jepitnya putus, ya tak? Dia ganti sendal jepitnya, Alhamdulillah, Allah ganti selop saya, gitu. Ada ayat Alhamdulillah, gitu. Ya, jadi biasakan kata Allah Subhanahu wa taala ini untuk menyebutkan nikmat Allah itu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak bersyukur terhadap hal yang kecil, maka dia tidak akan bisa bersyukur pada hal-hal yang besar. Jadi bersyukur terhadap hal-hal yang saghir, man lam yashkur qalilan, siapa yang tidak bersyukur untuk hal-hal yang kecil, maka dia lam yashkur, maka dia tidak bisa bersyukur untuk hal-hal yang besar. Jadi dimulai, apa saja nikmat yang kecil sebutkan. Alhamdulillah abang balik. Ya lihat suami pulang tuh, Bu, terdengar suara motornya, Alhamdulillah abang balik. Kaget lu. Terdengar pintu anak kita balik sekolah, Alhamdulillah anakku balik, gitu kan. Walaupun misal ya tak, lah marah gitu kan. Jangan, ucapkan dulu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang balik tanggal muda, biasa ngasih duit 100 atau ngasih duit 50, Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu, Bu. Kaget baru tanya lagi sudah tuh. Iya, ngapo kurang. Ya dah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, surat Ad-Duha salah satu hikmahnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Mengajarkan kepada kita sikap bagaimana kalau kita sedang gelisah, dewean, merasa ditinggal, harapan tidak terpenuhi atau ada kecewa. Ini suratnya, baca ini. Jadi kalau orang dulu kalau pengen harto baca surat ini gitu kan, Bu. Nah, kalau gini nih, kalau lagi kecewa baca surat ini. Maksudnya apa? Bacanya pakai tadabbur tapi baca pakai pemahaman. Wadduha wallaili idza saja, demi waktu-waktu yang menyenangkan dulu. Ya, jadi pakai pemahaman, jangan. Nah, kalau yang begini biasanya kalau kita salat dewean, Pak. Kalau kita salat jemaah ikut imam lah. Ya, apa yang dibaca imam kita ikut. Tapi pas ada waktu-waktu di mana kita harus, itu sebabnya Pak, Bu, kenapa kita harus salat sunnah? Supaya kita bisa ngadu apa hal kita kepada Allah waktu sholat. Ya tak? Karena sholat tempat terbaik untuk berdoa. Sholat adalah waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sunnah sholat kan baca surah. Ya Pak ya, sesudah Al-Fatihah itu pilih bacaan itu. Oh Ustaz, berarti kita harus nambah hafalan Ustaz. Iyo. Supaya pas kalau lagi senang baca ini, kalau lagi sedih baca itu, kalau
Ya kita guyur-guyur lah kan. Tidak-tidaknya makna surat itu ya Pak. Iya, Bu. Katanya malamnya tahu loh. Nabi bae 23 tahun, Pak, belajar Quran. Iya dak? Nabi 23 tahun. Itu kan dulunya Ustaz. Dulunya itu tadi Ustaz katakan kan surat Tuhan ini surat untuk minta rezeki. Itu kan cuma itu. Ternyata sekarang kita lihat enggak ada urusannya sama minta rezeki. Iya. Ya paling enggak itu yang terakhir tuh. Iya, Masya Allah. Tapi enggak ada urusan sama minta rezeki. Iya. Intinya menguatkan tekad lagi, Pak, sehingga awak semangat lagi nyari rezeki, gitu kan. Jangan terduduk, jangan lemah kan, Masya Allah. Yang terang hari ini lebih baik dari kemarin. Benar ya, Bu. Malam ini pun lebih elok dari malam kemarin. Masya Jadi Allah. tidak tahu jadi tahu. Baik, demikian ya Bapak Ibu sekalian, lanak jam 10 hari. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, aku luka hadza. Tapi sekali lagi sebelum saya akhiri, ini bulan haji, Bu. Pak. Kita contoh Ibrahim itu, kita contoh Siti Hajar. Dia menjadi mulia karena dia menggabungkan kekuatan usaha dengan kekuatan doa. Maksudnya apa? Usaha kita terus kuatkan, tapi tambah juga dengan doa. Mudah-mudahan Allah beri kita kemuliaan yang besar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terakhir Ustaz, Saya. ini bisa enggak dirutinin Pak Ustaz? Saya ngomong jujur deh, macam mimpi ceramah. Sebentar cus, Maka umroh. kakak mulai lah. Tak maksud saya bagilah kami waktu. Iya, Bu. Siap. Pokoknya sama Bang Irwan.